Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini untuk setiap Anda. Mungkin Anda ada yang masih di rumah, masih WFH, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam perjalanan menuju kantor. Saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Saya percaya pertanyaan ini ditujukan bukan hanya kepada Simon pada waktu itu, tapi juga kepada setiap kita. Nah, ayat ini menarik sekali Bapak Ibu. Waktu saya mempelajari ayat ini dari terjemahan lain, dari The Passion Translation, dikatakan seperti ini. Simon, son of John, do you burn with love for me more than this? Apakah engkau terbakar dengan cinta untuk aku, kepadaku, lebih dari semua ini? No, kata love di sini, Bapak Ibu, itu diambil dari bahasa Aram, yaitu huba. Huba itu berasal dari akar kata yang artinya ini, Bapak Ibu. Set on fire. Apa artinya set on fire, Bapak Ibu? Set on fire itu artinya dengan sengaja membuat itu menyala dan terbakar. Saya teringat ada satu firman Tuhan di dalam Wahyu, pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau di dalam terjemahan aslinya, di dalam terjemahan bahasa Aram, mereka itu endured suffering without complaining. Mereka bisa tahan menderita tanpa mengeluh. Ini luar biasa Bapak Ibu. Namun, firman Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini, ini bukan jemaat di Efesus, ini bukan jemaat yang pasif, tapi jemaat yang sangat aktif, jemaat yang sangat giat, jemaat yang sangat bisa dikatakan tanda kutip radikal. Tapi dikatakan firman Tuhan, mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Nah, kata semula itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu protos. Apa artinya protos Bapak Ibu Saudara? Protos itu artinya foremost, best, paramount, supreme, crowning. Artinya kasih yang tertinggi, kasih yang terutama. Dan ini yang ditinggalkan oleh jemaat di Efesus. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini bisa terjadi pada kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini sudah aktif pelayanan, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Namun di mata Tuhan, bisa jadi kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Dan saya ada satu artikel dari seorang host TV terkenal di Amerika dan juga seorang penulis buku. Beliau menuliskan ada 40 ciri-ciri atau gejala orang yang meninggalkan kasihnya yang semula, kasihnya yang terutama. Nah, saya tidak akan sebutkan ke 40-40-nya. Saya hanya menyebutkan di sini, saya hanya menuliskan di sini hanya 15. Saya berdoa ketika kita mendengarkan ini, ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan ini, dan mungkin ada satu, dua, atau bahkan 3, atau bahkan 5 yang Tuhan ingatkan, jangan kerasan hati. Biarkan kita datang ke Tuhan, biarkan Tuhan yang menjamah setiap kita, biarkan kita kembali lagi kepada kasih kita yang semula. Oke, yang pertama, apa sih simptom atau gejala kalau kita ini sudah mulai melipir, sudah mulai menjauh dari kasih kita yang semula? Yang pertama, kita tidak lagi mempunyai
strong desire to spend time with Him. Kita tidak punya lagi strong hunger for the word. Jadi kita nggak ada lagi kegairahan, kehausan terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ketika ada firman Tuhan diberitakan, kita nggak excited gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, spending time in prayer is a burden. Doa itu kayaknya berat banget. Aduh, kayaknya rasanya mau doa itu kayaknya males banget. Nah, kalau ini yang kita sedang alami, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi inilah gejala kita sudah mulai meninggalkan kasih kita yang semula. Yang berikutnya, kita mengukur kerohanian dari performance, dari penampilan luar, bukan kondisi hati. Yang berikutnya, Christianity is defined more by what you do than who you are. Kita lebih menilai kekristenan itu dari apa yang kita lakukan, bukan siapa kita. Nah, kita sudah mendengar banyak dari gembala kita bahwa kita harus sadar siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah ciptaan baru, kita adalah masterpiece-nya Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita sadarin, dan itulah definisi kita, bukan apa yang kita lakukan. Nah, tapi seringkali kita sudah terjebak dengan what we do. Dan di sini adalah salah satu ciri-ciri di mana kita sudah mulai meninggalkan kasih kita yang semula. Lalu pelayanan dan ketaatan kita itu dimotivasi dan didorong oleh ekspektasi orang lain atau keinginan untuk mengimpress orang lain. Jadi kita taat, kita lakukan firman, kita setia beribadah karena kita pengen mengimpress orang lain, bukan karena kita punya passion terhadap Tuhan. Yang berikutnya, you are more concerned about what others think and pleasing them than about what God knows and pleasing Christ. Intinya, kita lebih peduli akan apa kata orang, kita lebih mau menyenangkan hati orang daripada menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini menjadi gejalanya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Lalu yang berikutnya, your service for Christ and others is motivated by a sense of duty or obligation. Jadi kita pelayanan itu cuma sekedar tugas. Nggak ada, nggak lebih gitu. Cuma sekedar memenuhi tugas, cuman absen gitu loh. Yang berikutnya, you display attitudes or involved in activities that you know are contrary to Scripture, but you continue in them anyway. Kita tahu sikap kita ini, perbuatan kita ini sudah bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita tetap melakukannya. Lalu kita mulai justify small areas of obedience or compromise. Kita mulai kompromi hal-hal yang kecil-kecil gitu, kita mulai kompromi, nggak apa-apa. Ketaatan yang area kecil-kecil kita mulai berani gitu loh. Lalu little things that used to disturb your conscience no longer do. Jadi waktu awal kita ikut Tuhan, kita bertobat, kita melakukan hal sedikit aja yang menyakiti hati Tuhan atau kita nggak berkenan sama Tuhan, hati nurani kita sudah mulai alarmnya bunyi. Tapi sekarang ini apakah masih seperti itu? Atau kita udah mulai cuek aja, ya udah biasa lah. Hati-hati Bapak Ibu. You are not grieved by sin. It's no big deal to you. Kita udah nggak lagi ketika kita melakukan dosa. Ya, setiap kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, apakah ada grief di dalam kita? Atau kita biasa aja? Kita udah nggak ada lagi rasa bersalah ketika kita melakukan dosa. Kita merasa Tuhan memang wajib mentolerir apa yang kita lakukan. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Kita enjoy beberapa dosa dan kita mau melakukan bertahan di situ. Kita nggak bersedia untuk menyerahkan itu kepada Kristus. Lalu kalau misalkan kita dengar khotbah, kita ditegur sama pemimpin kita slow respon, kita nggak mau cepat bertobat. Nah, kalau ini yang menjadi gejala-gejalanya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ini hati-hati. Bisa jadi ini adalah salah satu
ini bisa jadi adalah gejala di mana kita sudah mulai meninggalkan kasih kita yang semula. Dan yang terakhir, you are more concerned about having the right position than the right disposition. Kita lebih peduli dengan posisi kita baik ketimbang dengan karakter kita atau watak kita yang baik. Nah, dari yang saya sebutkan ini, mungkin ada yang Bapak Ibu Saudara, oh iya, ini aku, ini saya. Datang ke Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu tangannya terbuka. Mungkin hari-hari ini kita sedang berada dalam zona jenuh, zona burnout, capek, lelah, makanya kita bisa melakukan hal ini semua. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tangan Tuhan terbuka, undangan Tuhan buat setiap kita pagi hari ini. Mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan the real rest. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan peristirahatan yang sejati. Saya percaya, saya berdoa, firman Tuhan pagi hari ini bisa mengingatkan, bisa merecharge. Oh iya ya, bisa mengembalikan kita. Mungkin yang kita sekarang ini kita berpikir bahwa kita tracknya ya masih lurus-lurus saja. Tapi dengan firman Tuhan hari ini, pagi hari ini, kita diingatkan, oh ya, track kita sudah mulai bergeser. Yuk kita kembali kepada track kasih yang semula. Tuhan Yesus memberkati.